Hey sob, selamat datang kembali di Ugi TV. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Litterfest. Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan peternakan sekaligus rumah milik keluarga Sawyer, di mana pada saat ini mereka sedang merayakan ulang tahun anaknya yang paling kecil yang bernama Jet. Gilanya keluarga Sawyer ini sudah menyandra salah satu warga lokal yang mereka tuduh sebagai pencuri. Ibunya Jet ini bernama Verna. Jet juga memiliki dua orang saudara laki-laki yang bernama Drayton dan Nabin. Karena Jet dianggap sudah mulai beranjak remaja, maka Verna menyuruh Jet untuk membunuh si pencuri tadi. Jet pun melakukannya dengan dibantu oleh Drayton. Namun Jet tetap tidak bisa melakukannya. Akhirnya ayahnya Jet lah yang membunuh si pencuri itu. Sedikit informasi, keluarga Sawyer ini adalah keluarga psikopat. Kemudian scene berganti pada tahun 1955, tepatnya di Texas. Di sana terlihat sepasang kekasih yang akan pergi ke suatu tempat. Sepasang kekasih ini adalah Betty dan Ted. Perjalanan mereka terhenti karena mereka hampir menabrak sesuatu. Betty pun turun dari mobil untuk mengeceknya. Ternyata yang hampir mereka tabrak tadi adalah seorang anak kecil yang memakai topeng kerbau. Betty pun mencoba untuk mengingatkan ke anak ini agar tak bermain di tengah jalan. Tiba-tiba saja anak ini berteriak minta tolong. Lalu anak ini lari ke dalam semak-semak. Mendengar itu, Betty pun mencoba untuk menolong anak ini. Hingga pada akhirnya sampailah Betty di sebuah peternakan yang tak terpakai lagi. Betty pun masuk ke dalam peternakan itu. Dan inilah yang terjadi. Ternyata anak tadi adalah Jet. Jet tak sendirian. Ia juga dibantu oleh Drayton dan Nabin. Setelah itu Drayton menyuruh Nabin untuk menjatuhkan sebuah benda tepat mengarah ke Betty. Beberapa hari kemudian polisi pun menemukan jasad Betty. Ternyata Betty ini anak seorang polisi yang bernama Hartman. Karena hal itu tentu saja Hartman menjadi frustasi sekaligus emosi. Drayton dan Nabin pun ditahan oleh Hartman. Sedangkan Jet akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh Hartman. Lalu scene berpindah 10 tahun kemudian. Kita akan diperlihatkan panti asuhan Gorman. Panti asuhan Gorman ini menampung anak-anak yang fisik dan mentalnya terganggu. Dan yang menangani mereka semua adalah Dr. Lang. Dan Dr. Lang dibantu oleh para suster. Salah satu suster di sana adalah Lizzie. Sedikit informasi, Lizzie ini adalah suster baru. Karena Lizzie masih baru, Dr. Lang memperingati Lizzie agar berhati-hati karena anak-anak di sini sangat berbahaya. Setelah itu Lizzie mencoba untuk berkenalan dengan salah satu anak yang bernama Bud. Namun Bud tak mau berbicara dengan Lizzie. Lalu anak lain pun mengatakan ke Lizzie bahwa dia bernama Bud. Dan anak ini adalah Jackson. Jackson dan Bud ini merupakan teman dekat. Bahkan Jackson menganggap Bud sebagai saudaranya. Tak berselang lama ada seorang anak yang bernama Ike membuat keributan. Ike ini orangnya sangat kasar dan maniak seks. Bahkan pada saat itu juga Ike sangat ingin memperkosa Lizzie. Syukurnya Bud menyelamatkan Lizzie. Di saat Lizzie berada di toilet, Lizzie melihat seorang anak perempuan yang sedang menyakiti temannya. Lizzie pun mencoba membantu. Anak perempuan nakal ini adalah Clarice. Clarice ini pacarnya Ike. Keesokan harinya Dr. Lang mendengar kejadian perkelahian antara Bud dan Ike semalam. Dan Dr. Lang akan menghukum Ike dan Bud. Namun Lizzie membela Bud dengan mengatakan bahwa Bud tidak bersalah. Jackson yang mendengar perkataan Dr. Lang, ia pun menjadi geram dengan Dr. Lang. Pada suatu hari di saat Lizzie akan mengecek keadaan anak-anak,
Tanpa sengaja ia bertemu dengan Jackson. Di sana Jackson berterima kasih dengan Lizzie karena Lizzie sudah membela Bud di depan Dr. Lang. Lalu Jackson memberitahu ke Lizzie bahwa Dr. Lang suka menyiksa anak-anak di ruang terapi. Jackson juga meminta ke Lizzie agar melihatnya ke ruang terapi. Jackson juga berharap Lizzie dapat menghentikan penyiksaan ini. Di saat yang bersamaan pula, Dr. Lang mendapat tamu seorang pengacara yang bernama Barry. Barry ini adalah pengacaranya Verna. Dan Verna saat ini sudah menjadi kaya karena semenjak kematian suaminya, ia menikah lagi dengan seorang pria kaya raya yang bernama Carson. Kedatangan Verna ke sini untuk mengambil jet dari panti asuhan ini. Namun dokter ini menolak permohonan Verna. Lalu Barry mengeluarkan surat dari pengadilan bahwa pengadilan memberikan hak kepada Verna untuk mengunjungi jet. Lalu Verna meminta agar Dr. Lang membawa jet menemuinya. Namun Dr. Lang mengatakan di sini ada masalah, bahwa sebagian besar anak-anak di sini sudah mengganti namanya. Itu bertujuan agar anak-anak di sini bisa terhindar dari keluarga kriminal mereka. Verna pun bersikeras agar bisa menemui Jet. Namun Dr. Lang mengatakan, "Aku tak ingat lagi yang mana Jet." Karena geram, Verna pun menerobos masuk ke dalam panti asuhan. Kembali ke Lizzie. Lizzie pun mendatangi ruang terapis. Dan Lizzie melihat Bud yang sedang disiksa oleh Dr. Lang. Di waktu yang bersamaan pula, Verna membuat kerusuhan. Dr. Lang pun mencoba untuk menghentikan Verna. Disinilah para anak-anak ini mencoba untuk melarikan diri. Dan hingga pada akhirnya, terjadilah kerusuhan besar. Di sana pula Dr. Lang dibunuh oleh Bud. Akhirnya Egg, Clarice, Jackson, dan Bud berhasil kabur. Dan Izzy pun turut dibawa oleh Jackson. Mereka kabur menggunakan mobil Dr. Lang. Di tengah jalan mereka sempat berhenti untuk mengganti pakaian. Tak lama kemudian Lizzie mencoba untuk kabur. Namun Lizzie gagal. Lalu Ike mengancam, jika Lizzie mencoba untuk kabur, maka ia akan dibunuh. Hal ini pun berlaku untuk Jackson dan Bud. Lizzie pun menyetujui hal itu. Lizzie berharap mereka semua bisa saling menjaga. Mereka pun berencana akan kabur menuju Meksiko. Keesokan harinya, polisi pun menangani rusuhnya panti asuhan Gorman. Dan para polisi ini akan dipimpin oleh Hartman. Rencananya polisi ini akan memburu anak-anak panti yang berhasil kabur. Hartman pun memperingati anak buah terbaiknya yaitu Sorrel untuk berhati-hati terhadap anak ini karena mereka sangat berbahaya. Kembali ke para psikopat. Saat di perjalanan mereka menemukan sebuah kafe. Ike yang menjadi pemimpin pun menyuruh mereka untuk makan. Setelah makan mereka akan merampok kafe itu. Come on, we ain't got all day. Tak berselang lama, polisi pun sampai ke kafe itu. Di sana, salah satu korban yang selamat mengatakan ke Hartman bahwa yang melakukan semua ini adalah anak-anak gila itu. Setelah mendapat informasi dari si korban, Hartman pun melanjutkan pencariannya. Sedangkan para psikopat ini kehabisan bensin dan mereka melanjutkan pelarian mereka dengan berjalan kaki menuju hutan. Di hutan itu mereka menemukan sebuah tempat yang tak terpakai lagi. Di sana Ike menyuruh Lizzie untuk masuk ke tempat itu untuk mengecek keadaan. Dan tiba-tiba saja mereka menemukan mayat seseorang yang sudah lama tewas. Dan mereka pun bermalam di tempat ini. Pada malam hari Lizzie mencoba untuk kabur. Namun sayangnya Lizzie tertangkap oleh Ike. Di sana Ike mencoba memperkaos Lizzie. Syukurnya Jackson datang menolong Lizzie.
Tak berselang lama datanglah Clarice, dan Clarice menghentikan perkelahian antara Jackson dan Ike. Setelah keadaan tenang, Ike sempat mengatakan ke Bud bahwa Bud ini adalah manusia yang paling bodoh. Setelah itu mereka pun kembali ke tempat peristirahatannya, sedangkan Ike menyempatkan diri untuk buang air kecil. Bud yang sakit hati dengan kata-kata Ike tadi, ia pun langsung membunuh Ike. Keesokan paginya, Clarice pun mencari Ike. Lalu Lizzie ingin memanfaatkan kesempatan ini mengajak Jackson untuk kabur. Namun Jackson menolaknya. Jackson tak mau kabur tanpa Bud. Mereka pun langsung mencari Bud. Tak lama kemudian Jackson pun menemukan Bud dan jasad Ike. Setelah itu mereka pun kabur. Sedangkan Clarice tanpa sengaja bertemu dengan Sorrel. Sorrel pun langsung menanyakan teman-teman Clarice yang lainnya. Tak berselang lama, Hartman pun menghampiri Sorrel. Tanpa basa-basi, Hartman pun langsung memukul Clarice. Lalu Hartman memberi perintah ke anak buahnya untuk berpencar mencari yang lainnya. Sedangkan Hartman menyiksa Clarice. Jackson, Lizzie, dan Bud yang menyadari adanya polisi, mereka sembunyi. Lalu Clarice membawa para polisi ini ke tempat persembunyian mereka. Di sana Clarice sempat mengejek almarhum anaknya Hartman. Karena emosi, Hartman pun langsung membunuh Clarice. Hartman? You out of your mind? Sedangkan Lizzie, Jackson, dan Bud mencoba untuk kabur. Lalu mereka menemukan bangkai. Alhasil mereka pun sembunyi di perut bangkai itu. Lalu mereka pun melanjutkan pelarian. Saat dalam perjalanan, Lizzie melihat ada mobil polisi yang melintas. Lizzie pun langsung meminta tolong ke polisi ini. Polisi ini pun langsung meminta bantuan. Lalu Bud pun mencoba menyerang polisi ini. Dan polisi ini pun langsung menembak kepala Bud. Jackson yang melihat itu langsung membunuh polisi ini. Lalu Lizzie dan Jackson kabur menggunakan mobil polisi ini. Di perjalanan Jackson marah ke Lizzie karena menurut Jackson, Lizzie lah penyebab kematian Bud. Tak berselang lama, Hartman pun menyerang mereka dari belakang. Di sana Jackson terkena tembakan dari Hartman. Begitu pula dengan Lizzie. Dan mobil mereka pun akhirnya tergelincir. Di saat mereka tersadar, Hartman sudah membawa Lizzie dan Jackson ke peternakan tempat anaknya terbunuh dulu. Lalu Sorrel menghubungi Hartman. Dan Lizzie lah yang menjawab panggilan Sorrel. Lalu Lizzie memberitahu tentang keberadaannya saat ini. Lalu Lizzie pun dibawa ke dalam peternakan oleh Hartman. Di sana Hartman menjelaskan bahwa dia bukanlah Jackson. Dia adalah Jet Sawyer. Hartman rencananya akan membunuh Jackson seperti anaknya dibunuh dulu. Sedangkan Sorrel melaporkan ke Verna tentang keberadaan anaknya saat ini. Ternyata selama ini Sorrel bekerja sama dengan Verna. Di saat Sorrel meminta bayaran ke Verna, Verna malah menyuruh Drayton untuk membunuh Sorrel. Lalu Sorrel pun dijadikan makanan babi. Setelah itu Verna mengajak kedua anaknya untuk menolong Jackson. Setelah sampai ke peternakan, Verna pun bertemu dengan Hartman. Pada saat itu pula Hartman langsung menjatuhkan Jackson. Hartman juga tahu bahwa Verna membawa kedua anaknya. Namun pada akhirnya Hartman pun berhasil dilumpuhkan. Ternyata Jackson masih hidup. Verna pun langsung mengobati Jackson serta memberikan Jackson sebuah topeng untuk menutupi luka Jackson. Sedangkan Lizzie mencoba untuk melarikan diri. Karena tak tega melihat Hartman, Lizzie pun membawa Hartman untuk kabur. Tak lama kemudian Verna pun menyadari bahwa Lizzie dan Hartman berhasil kabur. Mereka pun langsung mencari Lizzie dan Hartman. Tak lama kemudian mereka pun tertangkap. Setelah itu Verna pun memanggil Jackson untuk membunuh Hartman. Dengan senang hati Jackson pun langsung membunuh Hartman.
Look what that man did to your face, huh? Setelah Hartman terbunuh, Lizzie pun mencoba untuk kabur. Dan ketiga anak Verna ini pun langsung mengejar Lizzie. Namun sayangnya Lizzie tertangkap oleh Jackson. Dan Jackson pun langsung membunuh Lizzie. Don't do this. I'm trying to help you. Di scene akhir kita akan diperlihatkan Jackson memakai sebuah topeng, yang mana topeng itu adalah kulit wajah Lizzie. Dan cerita pun selesai. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf.